Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Pemirsa channel Budaya Palembang Darussalam. Malam ini saya sangat berbahagia kehadiran tamu istimewa dari IHH, Indonesia Hidden Heritage. Oke, saya ingin kenal dulu nih, karena pemirsa kita di channel Budaya Palembang Darussalam pengen tahu siapa sih yang hadir di sebelah kiri saya. Tadi sudah saya sebut namanya adalah Nova. Ya, Nova Wazir. Nova Wazir, silakan dikenalin dulu nih ke pemirsa. Halo teman-teman di Palembang Darussalam semuanya, saya Nova Wazir dari Indonesia Hidden Heritage. Kita merupakan sebuah organisasi yang terdiri dari profesional kreatif yang sehari-harinya mempromosikan tempat bersejarah dan cagar budaya di Indonesia. Tapi kita memang lebih banyak beraktivitas di Jabodetabek kan, kantor kita dari Jakarta. Nah, kebetulan akhir November ini kita lagi ada program melenggang ke Palembang. Jadi kita main nih ke Palembang ceritanya. Mau lihat-lihat di Palembang ada apa aja, ada peninggalan wisata apa aja. Kemudian mau melihat, yang pasti sih Pak, saya mau melihat jejak-jejak kebesaran Kerajaan Sriwijaya yang ada Sriwijaya, di Palembang. Kesultanan Palembang juga? Iya, Kesultanan Palembang, dan pastinya kita mau experience kuliner. Oke, pemirsa, tadi udah dikenalkan sedikit biodata, singkat lah semacam itu profilnya. Tadi tujuannya ke Palembang memang sudah diagendakan? Sudah, benar. Mantap. Jadi Palembang, setelah Palembang nanti ada lagi beberapa kota? Kita sedang konsentrasi di 3 kota sebenarnya. Jadi di Palembang, kemudian kita juga konsentrasi mau di Banten Lama. Kita udah beberapa kali ke daerah Banten Lama, Kesultanan juga tuh Banten Lama sama. Kemudian yang pasti di Jakarta. Di Jakarta, oke. Nah, tadi undangan khusus datang ke Akagani? Iya, nah jadi ceritanya ini seru nih ceritanya. Okay. Gimana nih bisa datang ke Palembang terus ke Akagani, terus kita ketemu, terus berlanjut nih di channel akun Budaya Palembang Darussalam ini? Iya, jadi awal mulanya itu dari bulan September. Bulan September itu Museum Akagani mulai sebenarnya akunnya Bu Priyanti Gani mulai ngikutin akunnya Indonesia Hidden Heritage. Dari situ kita mulai berinteraksi. Kemudian juga kita memang ada schedule waktu di bulan Sumpah Pemuda Oktober kita nge-highlight tokoh-tokoh penting Sumpah Pemuda yang kita angkat kebetulan Pak Akagani. Kebetulan hari ini diresmikan. Dan hari ini diresmikan oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan, walaupun tadi berhalangan hadir karena juga ada acara yang sama. Namun kita tetap menghargai ada perhatian dari Bapak Gubernur untuk sebuah museum swasta yang memang dikelola mandiri tapi bermitra dengan pemerintah. Mudah-mudahan ini bisa mengangkat cerita tentang Akagani ke depannya, karena beliau sudah diangkat menjadi pahlawan nasional loh. Gitu. Jadi di Palembang atau Sumatera Selatan itu baru 2 pahlawan nasional. Satu Bung Akagani dan satunya ya Sultan Mahmud Badarudin II. Dan sementara kita sudah hadir di sini sebagai dari zuriatnya. Oke Mbak, kita ngobrol yang lain nih. IHH ini sebuah organisasi berbentuk apa? Nah, awalnya perkumpulan. Awalnya banget kita bentuknya bermula dari komunitas, perkumpulan. Terus ke sini kita mulai mengembangkan lebih banyak hal lagi. Kemudian kita bergerak di konsultasi untuk promosi pariwisata, konsen sejarah. Di pariwisata dan sejarah. Pariwisata yang berbasis sejarah dan warisan budaya ya Pak. Mantap. Karena sebenarnya isu ini isu menarik tapi belum banyak didalami oleh orang-orang yang pencinta pariwisata. Kalau saya boleh tahu, orang-orang yang di IHH, Indonesian Hidden Heritage ini siapa saja, atau hanya orang-orang muda, pengusaha atau siapa gitu? Jadi lebih banyak pelaku kreatif memang, dari industri kreatif. Mbak sebagai apa di situ? Saya founder dan direktur eksekutifnya. Saya pemirsa ketemu foundernya loh, ini orangnya keren. Ya, saya ketemu founder IHH dan sekarang sudah hadir di kita dan beliau mau berbagi, itu yang paling penting. IHH ini selain bergerak di bidang apa tadi tentang terkait pariwisata, juga ada pembinaan terhadap UKMK atau apa gitu, semacam ekonomi kreatif tadi? Iya, jadi sebenarnya kita memang mempromot heritage, Pak. Heritage ya? Dan kita juga membantu teman-teman yang punya usaha terkait heritage atau produk-produk yang unik, itu kita promosikan via
online shop kita yang namanya Batavia Market Hall. Wih, ada jadi, online shop toh? Ada. Wah, keren banget. Jadi kita membantu, jadi kayak misalnya teman-teman yang punya produk unik apa nih khas daerahnya gitu. Ya? Itu bisa dimasukkan. Sistemnya apa? Berbagi keuntungan? Iya, berbagi keuntungan. Gitu nanti ya? Kita akan lihat model bagi hasilnya seperti apa. Ya. Terus kawan-kawan yang diajak itu terikat atau gimana sistemnya? Kita memang punya kepengurusan dan memang resmi kepengurusannya Indonesia Hidden Heritage. Jadi walaupun teman-teman masih memang memiliki pekerjaan lain, tapi mereka juga punya komitmen tersendiri untuk mengembangkan Indonesia Hidden Heritage. Gitu. Hanya di Jakarta? Kantor pusatnya atau dia punya juga cabang-cabang di Jakarta? Indonesia? Kita bentuknya tidak punya cabang, Pak, tapi kita bentuknya kolaboratif. Jadi misalnya, makanya kita datang ke Palembang nih. Dari Jakarta datang ke Palembang, kita mencari rekan kolaborasi modelnya. Jadi kayak misalnya nih di Palembang ada komunitas apa aja nih penggiat sejarah dan budayanya. Nah nanti kita kerjasama. Apa yang kita lakukan? Biasanya yang kita lakukan adalah pertama kita memberikan bantuan untuk butuh skill apa sih teman-teman yang diimprove gitu. Misalnya, kita butuh skill untuk gimana sih caranya membuat wisata tematik. Nah, itu nanti kita akan sharing, transfer pengetahuan kita ke mereka kayak gitu. Terus misalnya butuh, Mbak, gimana sih caranya membuat paket-paket wisata sejarah dan warisan budaya. Itu nanti kita share juga apa yang udah kita lakukan. Kita share, nanti semoga teman-teman bisa mengikuti juga apa yang udah kita lakukan. Nah, ini menariknya pemirsa. Gitu. Terkait Palembang gimana nih? Kalau dikaitkan dengan Palembang, apa yang bisa dikolaboratifkan ke depan? Nah, kalau menurut Mbak saat ini, penglihatan saat ini kan, ini nih gitu. Nah, jadi ada alasan sangat besar kenapa kita ke Palembang. Kenapa? Nih. Cik Mas Ari. Cik Ari ya. Nah, kita itu fokusnya untuk mengembangkan wisata kota memang awalnya. Wisata kota. Dan wisata kota seperti yang teman-teman tahu, kita kalau mau traveling ke kota yang kita lihat pasti landmark yang ada cerita sejarahnya, kemudian juga budaya kuliner yang autentik yang ditampilkan oleh kota itu gitu. Nah, Palembang punya banyak banget potensi ternyata. Ada 13 titik yang menarik sekali. Dan ketika kita ngobrol dengan teman komunitas, dia bilang, Mbak, ternyata 13 titik itu sih yang mainstream, dia bilang gitu. Karena ternyata kita bisa mengembangkan misalnya di satu titik aja nih, kayak di daerah Sekanak tadi contohnya. Di Sekanak aja bisa bikin satu tur sendiri, Mbak, gitu. Nah, jadi menurut saya memang Palembang itu komplit sih. Jadi dia ada di peninggalan kerajaan, ada peninggalan kesultanan, ada di masa kolonial. Betul. Gitu. Jadi memang satu paket lengkap dan kulinernya tidak perlu dipertanyakan dong. Selama sampai hari Minggu masih terus mencari, mencari terus, menggali terus dan berdiskusi terus dengan teman-teman semua yang ada di Palembang. Tentu saya mendoakan semoga hasil kunjungan ke Palembang kali ini memang benar-benar membuahkan sebuah proyeksi yang besar atau sebuah kegiatan yang besar nantinya, apa yang bisa nanti mengangkat Palembang ini, karena Palembang ini sejarahnya lengkap sekali, Bang. Luar biasa. Ada satu lagi sebenarnya yang kita kan sudah dari tahun 2018, Pak. Jadi teman-teman memang udah basicnya tuh dari traveler, kemudian rata-rata saya dan Mbak Wulan itu basicnya traveler, memang orangnya suka jalan-jalan. Kemudian ada teman-teman lain yang memang dari media misalnya, terus ada yang memang bergeraknya di pengembangan ekonomi kreatif juga gitu. Nah, satu hal sih yang sebenarnya masih jadi PR besar kita bersama dari selama 2 tahun pengampannya Indonesia Hidden Heritage adalah pengembangan destinasi pariwisata sejarah dan warisan budaya itu masih butuh banyak kolaborasi dari berbagai pihak. Contoh ya, Pak ya. Contohnya adalah kalau teman-teman main nih misalnya ke Singapura deh. Singapura itu yang namanya museum dan place of interest yang punya historical value itu merupakan destinasi yang dikembangkan secara bersamaan dengan destinasi pariwisata lainnya. Jadi keroyokan. Iya, jadi dia termasuk di dalamnya, Pak. Kalau yang saya perhatikan di sini, museum itu belum jadi ikon pariwisata. Orang datang ke sebuah kota tidak untuk melihat museum. Tapi kalau kita berjalan-jalan keluar, orang datang untuk mengejar museum. Bahkan, museum dulu yang utama. Museum yang mau lihat nih mana? Belum ke London kalau belum lihat museum X gitu kan. Belum ke Amerika kalau belum lihat museum natural history atau apalah gitu. Nah, di Indonesia kan belum tahapannya seperti itu. Dan itu menjadi tugas kita juga untuk membantu pemerintah. Dan bagaimana merubah mindset pola pikir orang kita bahwa museum ini adalah gambaran. Benar, Mbak ya? Gambaran dari sebuah kota atau sebuah provinsi. Ketika masuk sebuah kota,
kunjungi museumnya, dan ada apa saja di museum, itulah gambaran kotanya. Seperti itu Mbak ya? Jadi seperti itu, dan kita juga memang sedang mengembangkan program nih Pak, terkait dengan museum sebagai ikon pariwisata. Kita punya program yang namanya Meet Me at the Museum. Meet Me at the Museum. Nah sekarang kan kalau tagline ayo ke museum, tapi kalau tagline ayo ke museum itu kalau menurut kita nih kekurangannya adalah ayo ke museum ngapain? Masih ngasih pertanyaan gitu. Kalau temui aku di museum, tagline kita itu lebih ke udah menspesifikasi di museum itu punya koleksi apa. Nanti dibalik gitu. Juga, ngapain nemuin? Ya nanti itu akan memang ada Pak rangkaian programnya. Jadi itu nanti, jadi kita langsung spesifik mengarah ke koleksi. Misalnya di Museum Bala Putra Dewa ada koleksi apa Pak? Dia ada beberapa koleksi, ada 10 jenis koleksi. Oh, ada 10 jenis koleksi ya. Misalnya ada heraldika, kemudian ada numismatik, kemudian juga ada tentang botani, misalnya kan ada kehidupan sosialnya, kemudian peradaban dan sebagainya. Saya lihat itu banyak, itu ada 10 macam atau sampai 12 ya. Saya belum lihat lagi yang perkembangan terbaru ini. Ikonnya apa ya kalau di Museum Bala Putra Dewa tuh misalnya? Rumah Limas. Rumah Limas. Nah, ada yang di 10.000. Jadi kalau nanti ke sana lihat orang pasti foto di Rumah Limas. Kemudian ada Batu Gajah. Batu Gajah itu bagian dari arkeologika. Jadi temuan-temuan arkeologi di Sumatera Selatan ada di situ. Nah, salah satu yang paling ikonik itu adalah Batu Gajah. Batu Gajah itu sempat juga dijadikan perangko di Indonesia. Itu tahun berapa ya? Saya lupa. Pokoknya ada di perangko gitu. Nah, seperti itu tuh Pak. Nanti jadi misalnya kita langsung highlight koleksinya tuh kayak kayak jelajahi Rumah Limas di Museum Bala Putra Dewa. Ada apa saja dalam ya, nanti jadi kita benar-benar langsung jadi kalau biar ada 10 bagian, 10 itu dibuat satu-satu gitu. Bisa jadi kampanye masing-masing. Jadi kita memang bergerak spesifiknya itu di promosi kreatif gitu. Keren. Terus ada lagi yang menarik nih Pak ya. Apa nih Pak? Jadi kalau pengalaman kita traveling kemana-mana, itu biasanya ketika kita turun bandara, shoot gitu. Itu tuh kita udah langsung bisa melihat informasi pariwisata. Langsung berjajar informasi pariwisata di gitu. Bandara. Di bandara gitu. Kemarin ketika turun di bandara Palembang itu ternyata tourism cornernya terpisah jauh dengan kita pintu kedatangan tuh Pak. Harusnya di pintu kedatangan. Harusnya ada di dalam, misalnya deket kita ngambil bag, ngambil bagasi gitu. Ini dia terpisah di ruangan khusus. Yang kayaknya sih kalau orang nggak bener-bener niat untuk cari info pariwisata itu nggak akan ke situ. Ya karena biasanya nih Pak ya, kita kan kalau ngambil sambil nunggu lama ya, nunggu tas berputar. Tasnya muter-muter gitu kan? Tasnya muter kan ya, belum keluar gitu kan, biasanya nunggu berapa menit. Padahal kita bisa selangak ya? Exactly gitu. Pas jadinya kan, lihat, itu ada brosur tuh, brosur yang unik yang bisa diambil, yang eye catching gitu, yang atraktif, sambil lihat-lihat, ada sambil informasi. Sambil nunggu tas datang. Udah berapa lama sih bergerak di bidang ini? Sebenarnya apa ini nama IH ini pariwisata budaya sejarah tadi. Udah berapa lama nih? Sebenarnya sih Pak, kalau saya pribadi itu saya sudah, memang keluarga saya basicnya pencinta sejarah dan budaya. Dari kecil itu udah dicekokin sama yang namanya sejarah, buku-buku. Kenapa? Bapaknya dosen? Bukan, bapak saya militer. Sejarah militer berarti. Ayah saya tentara, tapi beliau sangat menyukai budaya dan seni. Ketika saya beranjak dewasa memang sangat menyukai jalan-jalan, kemudian suka baca-baca buku budaya, buku sejarah, buku seni, saya suka baca, suka nonton juga. Terusnya ketika saya di kuliah, saya ikutan pemilihan Mojang Jajaka Jawa Barat. Nah dari situ sih awal mulanya, kemudian saya ikut program pertukaran Australia-Indonesia tahun 2004. Tapi kuliahnya nggak di sejarah ya? Enggak, saya kuliah hukum di Universitas Indonesia. 2017 itu diawali dengan kunjungan saya traveling ke Eropa Timur. Ternyata Pak, di Eropa Timur itu kan banyak sekali bangunan tua ya. Dia memang yang di-selling itu adalah bangunan-bangunannya, bangunan-bangunan tua. Cocok dengan heritage tadi. Iya, heritage-nya, exactly Pak. Yang di-selling adalah heritage-nya. Dan mereka itu sudah seperti seluruh warga kotanya itu punya spirit untuk mempromosikan tempatnya gitu. Mulai dari saat itu kita mulai mengembangkan banyak program. Sampai kemudian kita melahirkan 50 rute. Wah, 50 rute untuk Jabodetabek. Mantap. Jadi kita menemukan bahwa sebenarnya setiap kota di Indonesia itu memang memiliki kota tua. Jadi setiap halaman Anda itu punya cerita. Di Indonesia tuh ada kota-kota tua banyak. Tapi kenapa kita belum bisa semasif ini untuk mempromosikan heritage kita? Kemudian ada teman saya juga, senior saya, sama-sama program pertukaran, namanya Mbak Ira Latif. Dia sudah lebih dahulu mengembangkan wisata kreatif Jakarta.
Nah, kemudian terinspirasi juga dari pekerjaan beliau dan teman-teman lainnya seperti Jakarta Good Guide. Kan di Jakarta cukup banyak ya komunitas-komunitas yang bergerak di bidang walking tour pada saat itu untuk mempromosikan tempat-tempat bersejarah. Nih, saya sampaikan pesan sponsor buat teman-teman komunitas di Palembang. Catat. Dan itu sebenarnya bisa diselling teman-teman gitu. Itu bernilai kegiatan ekonomis. Apalagi Palembang sudah mempunyai nilai sejarah yang tinggi ya tadi ya. Udah banyak periodisasinya, tinggal dikembangkan, dikemas, diselling. PR terbesarnya promosi memang. Promosi ya. Jadi kita memang, saya memang berusaha menekuni untuk gimana sih caranya promosi dan marketing yang efektif nih untuk produk-produk wisata, sejarah dan budaya. Dan kemudian saya menemukan ketertarikan khusus pada museum sebenarnya ya. Karena ya itu seperti yang saya bilang, kalau di negara luar itu museum itu sudah include dalam sebuah destinasi pariwisata. Dia adalah ikon pariwisata. Dan ketika kita turun kita bisa melihat tuh Pak, kayak di Singapura, balik lagi ke Singapura, itu ada informasi, pojok-pojok informasi gitu, tempat buat melihat informasi ada apa aja di kota itu, dan kita bisa lihat ada peta yang bisa dibawa kemana-mana, brosur ya, yang menunjukkan museum-museum apa saja yang ada di Singapura, yang titik-titik yang harus dikunjungi, titik-titik point of interest gitu, seluruh museum yang ada di Singapura. Tapi ada juga Mbak, sarananya juga dipenuhi kan, ya, misalnya betul. dia bisa pakai moda transportasi bisa apa gitu. Bisa pakai apa, nah itu belum saya temukan maksud saya, di sini. Pengunjung tidak dibiarkan bingung gitu kan. Kalau di Palembang mungkin sekarang ini bisa pakai LRT, kedua juga bisa pakai angkutan umum, ya, mobil-mobil dan transmusi, kemudian juga baru yang terakhir adalah transportasi yang kayak pakai aplikasi. Iya. Nah, yang saya lihat di Indonesia itu masih masalah informasi tempat pariwisata, apalagi informasi museum itu masih sangat jarang. Hampir tidak bisa kita temui ya di bandara. Ini ya. PR ya? PR yang harus kita kembangkan bersama. Jadi sekali lagi supaya tidak ada salah paham, kita jelaskan pemirsa bahwa ini tidak bermaksud untuk mendiskreditkan siapapun, mohon maaf, tapi ini adalah sebuah masukan dan ini ambil sebuah baiknya bahwa kami ini memberikan sebuah masukan, ya kalau bisa dijalankan ya silakan. Kalau enggak, mohon maaf. Jadi untuk semua stakeholder silakan aja nih, ini masukan dari pihak-pihak terkait, terutama kami dari pihak non pemerintah seperti itu. Oke, kita lanjut Mbak. Oke, tentu kan tidak hanya tadi kan Mbak bilang begitu nyampe di bandara itu harus ada cornernya dan sebagainya. Tapi kan tempat-tempat wisata ini juga harus disiapkan sedemikian rupa kan, dikelola demikian. Artinya memang ada jaringan yang memang sudah jalan, UKM kan juga udah siap gitu kan, termasuk kulinernya. Kan Mbak kan tadi bilang saya suka kuliner nih. Ngobrol-ngobrol, ini pemirsa mau nanya nih, ada yang kirim tanya nih. Mbak sudah makan apa aja di Palembang? Sudah makan pempek pasti. Pempek satu. Terus pagi-pagi kita makan apa? Model ya? Model ya? Model. Masih satu jenis, satu turunan. Okay. Terus tadi siang kita ke rumah makan terapung. Oh, di Musi. Di Sungai Musi, terus nyobain pindangnya patin ya. Pindang patin. Aduh itu enak banget. Saya pesen 2 porsi buat saya sendiri. Terusnya apa Mbak kita makan Mbak? Ikan baung. Masih pindang-pindangan atau goreng? Pindang-pindangan. Besok-besok masih banyak nih kulinernya, ada mie celor gitu ya nanti ya. Nanti ada kue-kuenya juga gitu kan. Nanti besok coba dicari untuk selama 1 minggu ke depan supaya nanti bisa cerita. Nah, gitu loh maksud saya. Ketika kita mau cerita juga ada martabak khas dan lain sebagainya. Jadi bisa cerita, oh di Palembang kaya loh dengan kuliner. Palembang ini kayak saya punya cerita nih. Ini saya berbagi cerita. Gak apa-apa. Saya dulu ke Medan. Waktu ke Medan, ciri khasnya kan bika Ambon. Nah, kita kadang, kalau ke Medan, kalau nggak bawa bika Ambon, berarti belum ke Medan gitu ya. Kayak sama kayak orang Palembang, tidak bawa pempek, belum ke Palembang. Atau bawa oleh-oleh pempek, belum. Saya beli bika Ambon. Betapa terkejutnya saya ketika saya lihat bika Ambon, wah di Palembang ini ada. Tapi beda nama. Seperti di Palembang yang namanya kue suri. Oh, berarti kan saya mulai berpikir waktu itu, bika Ambon bisa terkenal se-Indonesia, bahkan Nusantara, bahkan dunia, gara-gara karena dia dikaitkan dengan program pariwisata. Palembang punya kue yang sama tapi tidak populer gitu kan. Saya berpikir, oh benar, yang Mbak bilang tadi bahwa ini butuh kemasan, butuh promosi, butuh apa. Nah artinya Palembang tidak kalah seperti itu. Dari segi kuliner kita punya kue suri yang sama dengan bika Ambon. Cuman nanti di sana saya lihat waktu itu dimodernisasi lah, yang original, kemudian ada rasa ini, rasa ini, gitu kan. Nah, Palembang kan yang sampai saat ini kan masih punya yang original aja sama kayak bika Ambon yang di sana. Artinya
Betul, kita ngobrol-ngobrol tentang pariwisata ini bagaimana kita mengemas sesuatu yang bisa kita selling tadi seperti itu. Saya nih sangat tertarik dengan sejarah Palembang. Pernah baca di artikel bahwa Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Ya, benarkah seperti itu? Betul. Lahir kota Palembang itu diambil dari sebuah prasasti yang namanya Prasasti Kedukan Bukit. Di dalam Prasasti Kedukan Bukit itu kan tertulis perpindahan dari pasukan dari Sriwijaya itu ke sebuah wanua, disebutlah nama wanua ini diartikan sebagai membangun sebuah kawasan atau sebuah benua seperti itu. Nah ini Bertari sebenarnya ada dua versi. Ada yang menyebutnya 682, ada yang menyebutnya 683. Tapi yang pasti tanggalnya 16, gitu kan. Namun waktu dirapatkan di DPRD Kota Palembang tahun 71 disepakati dijadikan tanggal 17. Makanya nanti kayak yang berkembang nanti ulang tahun Kota Palembang itu 17 Juni berdasarkan 683. Dia ngambil versi yang 683. Tapi kan ada versi yang lain bahwa yang benar itu 682. Oke lah, itu tinggal perdebatan karena pergeseran waktu ya. 682 oke, 683 juga. Tapi tanggalnya kalau berdasarkan prasasti itu adalah tanggal 16. Jadi buat teman-teman biar tahu bahwa itu sebenarnya tanggal 16. Namun sudah diputuskan melalui anggota DPR dijadikan tanggal 17. Nah, artinya sebuah keputusan ini bukan tidak mungkin bisa saja dirubah kembali lagi ke sesuai dengan prasasti Kedukan Bukit. Kenapa dia jadi tua? Karena prasasti ini umurnya tua. Nah, makanya dia kalau dibandingkan kota-kota di Indonesia, sepertinya Palembang paling tua kotanya, makanya tertua di Indonesia karena dia merujuknya ke prasasti Kedukan Bukit. Sementara ulang tahun kota-kota yang lain kan tidak berdasarkan prasasti yang ditemukan yang lama gitu. Dia dalam momen-momen tertentu lah seperti itu. Makanya Palembang sudah cukup tua sampai sekarang. Sayangnya, nah kembali tadi kan sudah ke Eropa Timur kan. Di Palembang ini bangunan-bangunan tua itu tidak dijaga. Itu sayangnya saja sebenarnya. Sehingga ketika orang datang ke Palembang, kesan tuanya itu nggak kelihatan. Hanya di beberapa titik. Tadi Mbak Ulan bilang ada di Sekanak misalnya kan. Nah di Sekanak itu kan terkesan tuh ada bangunan-bangunan tuanya masih terjaga. Nah sebenarnya kalau ini dijaga, seandainya, ini kita bicara yang seandainya ya, karena ini sudah terjadi, mungkin ke depan bangunan-bangunan tua itu jangan sampai dihancurkan. Karena itu tadi heritage kan. Karena ciri khas dari sebuah kota itu ya dilihat dari heritage-nya sebenarnya seperti itu. Jadi saya sudah konfirmasi bahwa benar diambil dari sebuah prasasti namanya Kedukan Bukit. Jadi kita bisa mempromot Palembang sebagai kota tertua di Indonesia. Kota yang paling tua ya, iya, Pak, di Indonesia. Ya. Jadi teman-teman nih, kita bisa nanti jalan-jalan dengan IHA, kita akan mendengar cerita dari kisah paling tua. Cerita dari kisah kota paling tua di Indonesia. Jadi artinya, kita tidak cukup bangga hanya, oh kita kota tua nih. Tapi kita harus melakukan apa? Gitu loh. Kita sebagai kota tua, oke, dasarnya jelas. Jadi ada orang bahwa prasasti Kedukan Bukit itu adalah akta kelahiran dari kota Palembang. Oke, udah jelas nih secara sejarahnya. Sekarang, untuk mendukung sebagai kota tua ini apa yang harus kita lakukan seperti itu. Nah makanya kita menghimbau nih para siapapun yang menonton channel budaya ini ya ayo kita lakukan apa gitu supaya mendukung dari Palembang sebagai kota tua tadi. Kayak di Jakarta itu dulu saya ingat kawan-kawan dari KHI Komunitas Histori Indonesia, Kang Asep itu dia membentuk bagaimana membangun Sunda Kelapa dan bagian-bagian di daerah-daerah itu menjadi kota tuanya Jakarta gitu kan. Saya perhatiin juga dari kecil, dari apa yang bisa dilakukan, sekarang kan menjadi apa? Menjadi besar dan sudah menjadi tren wisata kota. Wisata kotanya jadi ikonnya kota lama. Gitu. Itu sebenarnya kerja besar banget sih Pak, penguatan destinasi, karena memang kalau kita lihat sebelum tempat itu bisa dipromot besar-besaran, itu destinasinya dikuatin dulu. Benar. Sampai dia memang layak, tingkat kenyamanannya itu udah enak dibuat kita traveling gitu kan. Ya. Jadi memang itu penting buat teman-teman, buat pemerintah juga, kemudian buat berbagai stakeholders yang terkait. Betul, itu yang saya maksud. Jadi memang pengembangan destinasi kawasan wisata heritage itu harus dimasukkan sebagai sebuah big plan dalam pengembangan kota. Gitu. Mudah-mudahan ini menjadi satu masukan yang berharga buat semua yang nonton channel Budaya Palembang Darussalam.